arsitek landscape itu kan sebenarnya belum banyak orang kenal ya kan. Betul. Kenapa Ibu mengambil kuliah mata kuliah ini Bu? Jurusan arsitektur landscape ya jurusan. Ya, sebenarnya awalnya agak accident juga sih sebenarnya gitu kan. Karena waktu itu kan saya ikut UMPTN nih gitu kan. Terus habis itu di situ ada 3 pilihan. Nah, saya dulu sebenarnya nggak pengen di Bogor. Cuma karena waktu itu jujur ibu saya kan meninggal pas saya kelas 2 SMA nih. Terus saya punya 3 adik gitu. Terus kayaknya saudara-saudara saya pada doain semoga saya di Bogor kali ya. Biar saya tetap kuliah tetap Bogor gitu. Akhirnya dari 3 pilihan itu dikasih pesan, tolong dong 1 di Bogor, kata dia gitu kan, kata saudara saya gitu, supaya seenggaknya saya bisa tiap hari lihat adik saya lah gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya pilih pilihan pertama tuh di UI lah ya, kedua juga di UI, yang ketiga di Bogor. Terus di Bogor itu kan negeri cuma ada IPB kan. Yeah. Nah terus habis itu di PB saya lihat-lihat apa nih jurusannya yang kira-kira cocok yang saya bisa enjoy lah di situ kan. Saya nggak punya visi, saya mesti jadi orang kayak gimana, belum punya waktu itu. Namanya anak SMA dulu masih bingung justru mau milih apa gitu. Nah akhirnya karena saya dulu pernah ingin menjadi arsitek, terus saya lihat di PB nih ada program studi Pak waktu itu. Belum jadi jurusan, jadi masih di bawahnya lagi tuh. Program studi arsitektur lanskap. Akhirnya jadilah itu pilihan ketiga saya, 2 MTN, dan lolos. Kayaknya doa-doanya semua terkabul. Akhirnya saya di Bogor dengan jurusan arsitektur lanskap yang dulu saya juga ya udah deh saya jalanin aja gitu kan. Kayak gitu sih awalnya pilih jurusan arsitektur lanskap gitu. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita bertemu dengan Ibu Ira Puspakencana, Creative Director Kostus Garden Indonesia, ownernya ya. Iya, betul. Bu Ira, kita lanjutin. Sebenarnya arsitektur landscape itu apa sih Bu? Iya, gampangnya nih Pak, arsitektur lanskap itu adalah arsitektur ruang luar, arsitektur eksterior. Kan kalau interior pasti semua udah pada paham ya, interior gitu kan. Nah ini eksteriornya, itu mudahnya begitu. Cuma jujur sih, apalagi dulu ya, saya kan kuliah dulu masuk tahun 2000 tuh. Itu orang masih awam banget, sampai saya lulus tuh masih awam, sampai sekarang juga masih landscape tuh apa sih gitu kan. Banyak yang bilang tukang taman ya gitu kan, tukang kebun ya gitu kan. masih seperti itu gitu kan. Jadi memang tapi itu adalah challenge sih. Tugas kita juga justru untuk mengedukasi, karena dunia landscape ini tuh sangat luas dan justru menurut saya sangat penting gitu. Nah, tadi arsitektur landscape ya. Terus kan dari mulai lulus kuliah gitu kan, ya udah saya jalanin aja gitu, terus sampai akhirnya waktu itu ayah saya juga meninggal di waktu saya kuliah tingkat 1 tuh gitu. Terus jujur saya juga nggak punya pegangan gitu kan. Akhirnya saya waktu itu sempat sambil kuliah tuh macem-macem lah, yang pasti cari beasiswa, dapat tuh. Jadi saya kuliah di IPB tuh karena beasiswa juga. Terus habis itu saya sempat jadi manajer basket gitu kan. Terus saya sempat jadi guru private. Saya sempat jadi guru private persiapan UMPTN teman-teman saya yang masih SMA tuh. Saya jadi guru private kimia. Padahal saya juga nggak pinter-pinter banget gitu. Cuma saya belajar lagi tuh demi saya dapat tambahan kan. Nah, terus habis itu pas di tingkat terakhir itu ada challenge untuk menulis artikel sebenarnya di sebuah majalah di Gramedia. Kan dulu kan Gramedia namanya udah oke lah gitu kan. Top lah top. Akhirnya saya mau. Terus saya nulis artikel-artikel di bidang landscape. Waktu itu sih udah mulai ada misalnya tentang taman lah sebenarnya. Landscape-nya taman gitu ya. Jadi taman tuh bagian dari landscape sebenarnya. Terus saya udah nulis-nulis artikel, lumayan dapat tambahan-tambahan gitu kan pas saya kuliah tingkat akhir tuh. Nah, karena ternyata saya punya passion di situ juga gitu. Akhirnya saya di-challenge untuk bikin buku, meningkat ke buku gitu kan. Terus gak hanya Gramedia, tapi bukunya juga ada dari penerbit lain lah gitu kan. Kemudian yang sampai sekarang buku itu masih jadi acuan di teman-teman mahasiswa sekarang ternyata. Jadi udah dari buku itu terbit. Buku itu terbit tahun 2007 tuh. Terus jadi acuan di
kampus-kampus yang ternyata nggak di IPB aja, tapi kampus semuanya. Mungkin karena buku saya simpel ya, tentang galeri hias tanaman lanskap kan. Dan ternyata nggak disangka juga jadi acuan di dinas-dinas juga gitu, dinas juga. di kampus dan di dinas. Sampai sekarang mereka tanya lagi, kan sekarang udah nggak terbit lagi, udah terbitan ketiga dan sekarang udah nggak terbit lagi gitu. Jadi mereka nanyain kapan terbit lagi, bikin digitalnya. Nanti pengen deh, mudah-mudahan tahun ini bisa terbit deh. Nah terus habis itu yang awalnya saya nggak landscape tuh karena di IPB kan, nggak ada pilihan yang lain, saya milih arsitektur landscape. Dan pada saat saya menjalani menulis itu, timbullah passion gitu loh Pak, passion di dunia landscape. Dan ternyata waktu saya lulus jujur nggak ada lowongan landscape tuh, dikit banget. Saya nggak bisa kerja di mana, otomatis kan saya ya udah saya mau nulis buku landscape aja deh gitu kan. Nah pada saat nulis buku landscape saya ketemu orang-orang yang memang ada di dunia itu gitu kan. Nah pada saat itu saya ngelihat kok nggak ada eksekutornya nih, bukan nggak ada sih, ada cuma sedikit gitu kan. Akhirnya saya awalnya nulis, terus saya coba desain, akhirnya saya eksekutor atau masuk ke dunia konstruksi landscape akhirnya, karena saya melihat kayaknya butuh support di situ gitu kan. Nah setelah itu saya di situ ya, akhirnya sampai sekarang keterusan gitu, jadi kontraktor landscape, kontraktor design and build ya. Dan akhirnya punya nursery Hanara juga gitu sih. Itu kan awalnya ibu kan sebenarnya dapat bisnisnya itu dari pacar apa suami ya? Awal bisnisnya ibu. Iya. Nah itu sebenarnya suami saya ini teman SD saya Pak. Iya. Dia nembak saya waktu SD sebenarnya. Oh, dari SD ya? Wah saking cantiknya kali ya. Kelas 4 SD dia udah nembak saya. Nah terus habis itu tapi nggak pacaran dari SD, pacarannya dari setahun sebelum nikah lah, ketemu sama dia. Terus ya udah, karena saya di landscape, terus saya dikenalin ke bosnya dia di BRI, dia dulu kerja kan. Terus di challenge, nah dulu tuh suami saya bawa buku saya yang tadi saya ceritain itu. Dia bawa buku saya, kenalin ke bosnya. Ini loh Pak penulisnya. Itu gitu udah jadi kan. masih jadi pacar atau udah jadi masih suami? jadi pacar. Oh memang harus dia begitu Bu, supaya bisa dapat ya Bu ya. Terus akhirnya kita di challenge untuk mau nggak nih ngambil rental tanaman nih di BRI gitu. Ya udah, akhirnya jadi pacaran tuh kita nggak jalan-jalan Pak. Pacarannya beli tanaman, terus terima rental di sini di BRI. Terus tadinya berapa, 1 cabang jadi 4 cabang, 5 cabang dan seterusnya gitu kan. Akhirnya kita bisnis bareng-bareng di situ gitu. Kemudian kita sempat juga punya toko batu alam, toko pot. Nah toko pot nih awalnya dari almarhum ayah suami saya sih gitu kan. Dia juga orangnya sangat ini ya, jualan pot, tapi ternyata potnya kok gitu-gitu aja, pengen pot jenis yang lain gitu. Pokoknya akhirnya berinovasi, berkembang lah gitu kan. Sampai akhirnya ini jadi cerita awal mula Kostus Garden nih Pak, jadi nyambung ya. Nah terus udah punya toko pot, terus nyambung lagi ke batu alam segala macam. Cuma suami saya waktu itu masih bekerja di BRI ya. Saya yang tadi bilang kan, lowongan kerja dikit banget. Akhirnya saya dari nulis terus saya sambil juga usaha ini juga gitu. Nah terus akhir itu ada senior saya yang ngajakin, mau nggak, dia udah lebih maju duluan lah, lebih punya perusahaan juga gitu kan, kita bikin yuk kayak gitu kan, bikin. Terus akhirnya namanya apa ya, nah udah luncullah nama Kostus Garden, itu 1 Mei 2012 tuh Pak. Muncullah Kostus Garden, tapi senior saya tuh cuma sebagai advisor aja, jadi eksekutor benar-benar saya gitu kan. Jadi yang saya yang beli, saya yang eksekusi, saya yang ngawasin tukang, saya ketemu preman lah apa segala macem. Nah suami saya juga dia masih di bank waktu itu kan. Ya udah itu awal mulanya. Sampai akhirnya senior saya kan, kalau saya kan main bisnis. Kalau senior saya tuh dia sambilan sebenarnya. Akhirnya dia sampai pada tahap yang saya nggak bisa lanjut lagi. Udah kamu terusin aja sama suami kamu gitu. Itu cuma berawal mula dari bikin taman rumah gitu. Taman rumah terus dikasih amanat. Ya udah kalau saya kan, kalau udah dikasih amanah gitu, ya udah bikin bagus, harus bikin bagus sampai selesai itu, sampai tuntas gitu kan. Habis itu nggak ada pengen bikin perusahaan yang besar atau gimana, cuma dari situ aja. Terus orang suka, terus dia
share lagi ke temennya apa segala macam gitu kan, lama-lama berkembang akhirnya potensi. Terus suami saya juga ngeliat wah ini kayaknya bisnis berhenti bisa. deh dari BRI. Akhirnya dia berhenti di BRI. Nah dari mulai situ kita agak kenceng lah, ngegas lah gitu kan. Karena tenaganya jadi 2 ya. Iya benar. Nah kalau saya kan arsitek landscape dari keilmuannya. Nah suami saya itu di akunting sama manajemen. Jadi klop lah gitu, saling ngisi, saling belajar. Saya belajar manajemennya, dia belajar landscape-nya gitu. Jadi accounting itu kan ngitung ya. Sama apa jualannya banyak, untungnya berapa gitu. Itu bagian suami ya. Iya. Tapi katanya saya dengar udah berbagi ilmu ya. Udah. Suami belajar pohon, ibu belajar manajemen dan accounting ya, supaya efektif dan efisien ya. Betul. Bu Ira, bagaimana nih menentukan gaya desain yang tepat untuk setiap proyek? Kan pasti beda-beda kan. Ada rumah, ada office, ada gedung, ada pabrik atau apa lagi ya, saya nggak tahu. Bagaimana nih menentukan gaya desain yang tepat nih menurut Ibu? Kalau saya prinsipnya gini Pak, kalau saya tuh harus paham banget siapa klien saya gitu kan. Oke. Karena bagi saya profesi saya tuh kayak dokter gitu. Jadi kayak dokter yang misalnya memandu seorang ibu-ibu lahiran gitu kan. Lahiran anaknya kan anak dia gitu kan. Saya juga misalnya bikin sebuah karya kan itu dia punya owner gitu kan, punya klien saya gitu kan. Jadi saya pertama harus pahamin dulu klien saya siapa. Jadi saya justru membantu dia untuk membuat karya yang itu tuh dia banget, dia banget, dan maksudnya secara fungsi sama karakter gitu, kayak gitu sih. Jadi based on request sama based on kebutuhan sih sama kliennya gitu. Jadi tergantung dari keinginan klien ya. Dan saya dengar juga Ibu sekarang sedang mengerjakan proyek yang super besar. Dan yang terbesar di Indonesia yang nggak boleh diomongin ya. Masih rahasia ya. Dan itu kan punya gaya sendiri tuh. Karena berbeda kan karakternya kan. Dan Ibu udah dengan arsiteknya kali ya, atau dengan siapa yang Ibu berkompromi ya, tentu dengan owner juga ya. Tapi kan diawali dengan dari arsitek realnya ya, yang semuanya dan Ibu landscape itu harus ngikutin tatanan arsiteknya. Itu gimana tuh? Perlu waktu berapa lama tuh bisa sampai engage seperti itu Bu? Nah gini, karena kan saya kan Kostus Garden itu kan design and build. Jadi design and build landscape ya. Landscape ya. Jadi landscape itu sekali lagi adalah ruang luar ya, eksterior gitu kan. Nah di proyek yang ini itu kita memang ikut tender build. Jadi desainnya sudah ada dari konsultan. Oke. Cuma sebenarnya uniknya bidang landscape tuh begini ya. Uniknya bidang landscape itu adalah karena salah satu materialnya kan material hidup ya. Iya. Pohon. Itu challenge-nya juga salah satunya di situ karena challenge-nya mati. Iya. Kalau treatmentnya nggak benar, skillnya nggak tahu, bisa mati. Kemudian si pohon itu sendiri kan punya karakter masing-masing, ribuan jenis pohon punya karakter masing-masing. Terus punya lingkungan habitat masing-masing. Itu gimana caranya ditata dalam sebuah karya landscape gitu kan. Nah desainnya udah ada di project ini, cuma kita coba memahamin supaya itu bisa kita eksekusi menjadi sebuah karya yang tepat, jadi sesuai dengan visi desainnya gitu kan, visi misi desainnya. Challenge-nya lagi adalah karena tadi benda hidup dan di kita ini masih belum banyak nursery yang benar-benar profesional gitu loh Pak. Maka dari itu stok material tanaman tuh selalu muter dia. Jadi di desainnya setahun yang lalu tanamannya apa, tahun ini bisa jadi stoknya nggak ada. Karena muter terus kan, gitu kan. Nah salah satu itu juga alasan kenapa kita juga jadi punya bikin nursery namanya Hanara Nursery kan. Jadi Ibu punya tanah, Ibu bangun sendiri gitu ya? Iya, jadi itu paham. Supply dari hulu ke hilir landscape kita pegang gitu. Kenapa? Bukan karena pengen mendominasi sih, tapi karena kita biar punya keleluasaan dalam membuat karya yang sesuai sama visi desainnya itu sendiri. Maka dari itu ini nggak bisa nih kalau tergantung sama supplier yang ada nih. Bisa jadi kita tanamannya di desainnya A, akhirnya jadinya C atau sebagainya gitu kan. Itu akhirnya kita bikin nursery sendiri, namanya Hanara Nursery. Itu Hanara Nursery itu adalah nursery pohon instan yang terbesar di Indonesia. Itu salah satu nursery yang profesional lah gitu di Indonesia dari segi sistem, terus treatment pohonnya dan sebagainya. Pohon instan itu adalah pohon yang ketika ditanam dia nggak stres lagi. Rata-rata
pohon itu kan pas ditanam ini sebelum, kalau bukan pohon instan rata-rata tuh dia ada gugur daun lah, apalah segala macam. Kita masih ada juga sih kemungkinan itu, tapi kemungkinannya sangat kecil gitu loh. Dan dia sudah ditreatment sedemikian rupa supaya ketika sudah ditanam, kecepatan tumbuh pohonnya itu lebih cepat dibandingin yang bukan pohon instan. Gitu. Saya dengar Ibu baru pulang dari Bangkok ya? Dari Chiang Rai. Itu dalam rangka apa, Bu? Itu saya diajak sama salah satu partner juga gitu kan. Itu tentang salah satu event AIPH namanya. Jadi itu sebagai asosiasi internasional untuk horticultural product. Gitu, pohon-pohon. Jadi di asosiasi tersebut tuh ada grower-grower dari seluruh dunia tuh Pak. Nursery sebenarnya. Grower tuh nursery gitu. Jadi kita saling sharing gitu kan tentang misalnya di China seperti apa, kemudian di Kanada seperti apa, di Inggris seperti apa gitu kan. Dan jujur Indonesia ketinggalan banget sih. Jauh ya? Jauh gitu. Ya makanya itu yang juga mengencourage saya gitu ya. Yang tadinya dunia landscape itu kan nggak dilirik ya Pak. Maksudnya pertama high risk ya. Karena kita peliharanya pohon hidup gitu. Treatmentnya juga perlu khusus gitu kan. Jadi tapi itu satu sisi merupakan benefit buat saya. Karena kan kompetitornya sedikit sebenarnya. Terbatas lah gitu. Jadi itu yang membuat saya juga di bisnis ini untuk tidak bermain di red ocean gitu. Jadi saya masuk ke blue ocean yang dimana saya punya value lebih dibandingin yang lain gitu kan. Saya punya skill lebih, punya value lebih, sama ada wawasan lebih lah di dunia ini yang orang lain masih ngelirik pohon gitu-gitu aja lah gitu kan gitu. Tapi saya di sini, dan itu tantangan juga gitu untuk memberikan wawasan ke teman-teman sekalian gitu ya yang lain, bahwa ini pohon nih penting gitu loh. Karena dunia kita udah ketinggalan banget gitu. Jadi di sana mungkin pertama nursery atau grower-grower itu udah ditata sedemikian rupa dan profesional sehingga pohon-pohonnya juga kualitasnya sudah sangat-sangat bagus gitu. Jadi pohon instannya tuh udah bener-bener, mungkin kalau dari segi makanya pohon instan bagusnya kayak gimana, mungkin bentuknya udah lebih stabil, jenisnya juga lebih banyak gitu kan, dan kualitasnya juga lebih subur gitu. Begitu, itu udah sangat di treatment dengan profesional gitu. Nah itu juga yang mengencourage, wah kita juga di Indonesia harus maju nih landscape-nya nih. Nah kemudian juga ketika kemarin misalnya kalau kita main ke Singapura, Malaysia atau apa ya, itu banyak pohon-pohon kita juga loh Pak. Maksudnya banyak pohon yang dari misalnya dari hutan kita gitu ya jenisnya, di sana ada gitu, tapi di nursery kita sendiri nggak ada. Di supplier kita sendiri kurang gitu. Mungkin karena ya itu ya karena mereka mungkin kalau petani kan ya udah apa yang laku dijual itu aja yang diperbanyak gitu. Tapi lama-lama jadinya yang kita punya itu aja. Makanya sebenarnya ya bisnis kan sebuah ekosistem ya Pak ya. Jadi kita juga harus berkoordinasi sama konsultan atau apa supaya akhirnya sebenarnya kekayaan alam kita juga terjaga gitu. Jadi harus ada yang bisa memperbanyak misalnya pohon-pohon lokal atau segala macam gitu, supaya memang mereka tuh nggak punah di negara kita sendiri gitu. Kan gitu. Oke Bu, yang terakhir nih Bu, sebenarnya apa keinginan Ibu untuk kedepannya nih? Pasti kita akan terus pertama improve ya developmentnya, dan yang paling penting adalah sekarang kan zamannya kolaborasi nih Pak. Jadi tadi kalau landscape itu salah satu materialnya hidup gitu, ada juga yang non hidupnya misalnya kayak ya batu alam dan sebagainya. Jadi ada softscape sama hardscape-nya. Ini dunia kolaborasi lah. Jadi kita sebanyak mungkin berkolaborasi, sebanyak mungkin berteman gitu dengan plasma sama partner-partner kita gitu kan. Kalau dari pohonnya sendiri, salah satunya kolaborasi itu kita juga kolaborasi sama salah satu researcher lah Pak. Jadi gimana caranya mengimprove supaya kualitas pohon kita lebih baik. Dan memang saya kan dunianya eksekusi ya. Kayak apa sih aplikasinya gitu kan, penerapan kan. Sedangkan kita juga punya teman-teman yang di dunia peneliti gitu. Nah kadang-kadang kan penelitian di IPB penelitiannya kemana, aplikasinya kemana gitu kan, penerapannya kemana gitu. Nah kita lagi coba kerjasama supaya itu bisa peneliti itu hasil penelitian itu juga bisa jadi bisnis, jadi ekonomis. Betul dan bukan bisa dipakai juga. Bisa dipakai ya. Iya, jadi nggak hanya udah penelitian udah aja gitu kan nggak dipakai atau gimana gitu, tapi
bisa diaplikasikan juga dalam dunia konstruksi atau landscape ini gitu, sehingga semua bisa maju sama-sama gitu loh Pak. Gitu. Nah salah satunya sih pohon-pohon kita yang sekarang nih, dia kita lagi riset sih untuk di treatment menggunakan semacam pupuk, hormon dan sebagainya supaya dia bisa grow up lebih sustain lagi, lebih tahan penyakit lagi, lebih bagus lagi gitu, sehingga punya menambah nilai lebih lah dibandingin yang lain gitu sih. Di akhir podcast ini mungkin Ibu mau sampaikan closing statement Ibu kepada yang mendengarkan YouTube ini. Mungkin ada satu yang mau saya sampaikan dulu sebelum closing statement ya. Jadi sebenarnya kita sampai ada di sini ini itu bukan karena sendirian sebenarnya. Itu karena tim gitu. Karena tim dan tanggung jawab sih Pak. Gitu kan. Baru terlahirlah passion. Jadi tanggung jawab. Kalau misalnya ada yang bilang hidup karena passion, kalau kita hidup karena tanggung jawab dulu. Habis itu terlahirlah passion gitu. Karena kalau kita itu tanpa tim susah ya. Iya, benar. Jadi kadang-kadang kan kita ada masanya capek gitu kan ya. Capek, lelah gitu, bosen gitu kan. Tapi yang bikin itu memang kita udah gak bisa pernah berhenti gitu, karena kita udah punya tim, udah punya tanggung jawab. Mereka juga ada keluarga yang harus dihidupin gitu kan. Jadi dulu tuh yang bikin saya semangat sama suami juga, ketika misalnya kita udah nih kayaknya pengen nyerah apa segala macem, ketika ada tukang kita di lapangan misalnya kan, WA, Bu abis ini kerjain project apa lagi ya. Itu tuh kayak langsung kita bangun lagi. Nah apalagi sekarang misalnya udah ada tim di office juga yang karyawan apa segala macam ya. Itu jadi kayak tanggung jawab buat kita untuk terus bertumbuh gitu. Terus closing statementnya adalah pertama, selalu hargain diri sendiri. Karena kalau bukan kita yang menghargai, kita mengharapkan orang lain, itu sulit ya. Maksudnya tidak selalu semuanya. Jadi yang paling penting adalah menghargai diri sendiri. Jangan pernah berhenti bertumbuh. Sama satu lagi, sempurnakan dengan hati. Karena sekarang nih udah ada AI kan ya. Pekerjaan apa lebih pintar AI, tapi hati itu kelebihan manusia yang cuma punya gitu yang aja sih. Bisa di-copy sama AI ya. Betul. Oke. Terima kasih Bu Ira sudah hadir di SOS Podcast. Makasih. Semoga Kostus semakin sukses. Amin. Dan honorarnya semakin banyak. Amin. Oke Bu Ira, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast ini. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita, Fortress YouTube aja. Wah, makasih banget. Oke, thank you Bu. Terima kasih.